Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktikum uji enzim katalase. Pada praktikum ini tujuannya adalah untuk membuktikan kerja enzim katalase. Sebagaimana kita tahu bahwa enzim katalase mampu menguraikan H2O2 atau peroksida yang ada di dalam tubuh menjadi H2O dan O2. Nah, berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum enzim katalase. Akan Ibu sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah lumpang porselin dan mortar. Kemudian corong, kertas saring, labu Elmer dan pipet, beker gelas, kompor listrik, tabung reaksi dan rak. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah NaOH untuk memberikan suasana basah. Kemudian HCl untuk memberikan suasana asam. H2O2. Kemudian ada ekstrak hati ayam dan ekstrak daun pepaya. Baik, kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita siapkan lumpang porselin. Nah, lumpang porselin ini berfungsi untuk membuat ekstrak hati ayam dan ekstrak daun pepaya. Tapi ini kita keep, bahannya sudah Ibu persiapkan. Di sini sudah ada ekstrak hati ayam dan ekstrak daun pepaya. Nanti masing-masing kita akan tuangkan ke dalam tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini kita sudah beri label. Masing-masing adalah dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. 1 itu untuk perlakuan pertama, yaitu perlakuan ekstrak hati ayam ataupun ekstrak daun pepaya ini kita tetesi dengan H2O2 saja. Kemudian untuk label nomor 2 atau perlakuan yang kedua adalah ekstrak hati ayam kita beri suasana basah. Kita tetesi dengan NaOH, kemudian kita beri tetesan H2O2. Yang ketiga, pada perlakuan yang ketiga adalah ekstrak hati ayam dan ekstrak daun pepaya. Kita beri suasana asam dengan kita tetesi HCl dan kemudian kita tetesi dengan H2O2. Kemudian yang keempat, ini adalah ekstrak hati ayam dan daun pepaya kita panaskan. Dengan demikian, kalau kita melihat perlakuan yang kita berikan pada ekstrak daun pepaya dan ekstrak hati ayam, maka kita memberikan suasana netral, basah, asam, dan pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase di sini. Langkah yang pertama, kita tuang ekstrak hati ayam ke dalam tabung, keempat tabung. Kemudian juga ekstrak daun pepaya ke dalam 4 tabung. Masing-masing sekitar 2 cm. Kemudian kita letakkan masing-masing tabung tersebut ke dalam rak. Langkah selanjutnya, perlakuan pertama, kita teteskan 5 tetes peroksida ke dalam ekstrak hati ayam pada perlakuan 1 atau tabung 1. Setelah itu, kalian cermati apakah terdapat gelembung udara atau buih yang terbentuk.
setelah ditutup, setelah ditetesi tadi, kemudian tabung reaksi ditutup dengan ibu jari. Setelah itu kita akan coba memberi bara api ke dalam tabung reaksi. Kalian perhatikan apakah terdapat atau terjadi nyala api terhadap tabung reaksi tersebut. Oke, silahkan dicatat di tabel pengamatan. Demikian juga kita lakukan pada ekstrak daun pepaya. Pada perlakuan 1, sama dengan ekstrak hati ayam tadi, kita teteskan 5 tetes peroksida ke dalam tabung 1. Kemudian kalian cermati pula apakah terbentuk gelembung udara atau buih setelah kita tutup tabung reaksi tersebut dengan ibu jari. Jadi setelah kita teteskan 5 tetes, kemudian kita tutup dengan ibu jari. Selanjutnya sama, kita uji nyala api dengan bara api dari lidi ya. Kita masukkan terdapat nyala atau tidak. Dicatat juga. Baik, untuk perlakuan yang kedua. Perlakuan yang kedua, kita akan memperlakukan pada suasana basah. Nah, sebelum ditetesi dengan peroksida, kita tetesi ekstrak hati ayam ini dengan NaOH sebanyak 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu baru kita tetesi dengan peroksida sama sebanyak 5 tetes. Lakukan hal yang sama seperti perlakuan 1 tadi. Setelah kita teteskan 5 tetes, kemudian kita tutup tabung reaksi tersebut dengan ibu jari. Selanjutnya silahkan diamati apakah terbentuk gelembung udara atau buih di dalam tabung reaksi. Bandingkan dengan perlakuan 1 tadi. Buih yang terbentuk apakah sama atau lebih sedikit. Kita lanjutkan dengan tes bara api. Di situ tadi menyala sebentar ya. Menyala apinya. Nah, selanjutnya kita ujikan juga dengan pada ekstrak daun pepaya. Perlakuannya sama, kita beri tetesan NaOH 4 tetes untuk memberikan suasana basah pada ekstrak daun pepaya. Setelah itu, kita teteskan larutan peroksida 5 tetes dan kita tutup dengan ibu jari. Amati gelembung udara yang terbentuk, bandingkan dengan perlakuan 1 tadi. Setelah itu kita uji bara api. Terbentuk nyala api pada perlakuan 2 ini. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke perlakuan 3. Pada perlakuan 3, kita akan menambahkan larutan HCl ke dalam ekstrak daun pepaya ataupun ekstrak hati ayam. Kita teteskan 4 tetes HCl ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita teteskan 5 tetes peroksida ke dalam tabung 3. Selanjutnya kita tutup dengan ibu jari. Amati buih yang terbentuk, bandingkan dengan perlakuan 1 dan 2 tadi. Setelah itu kita uji bara api. Apakah terbentuk nyala api? Tidak terbentuk ya. Baik, kita lakukan hal yang sama pada ekstrak daun pepaya. Pada ekstrak daun pepaya kita beri larutan HCl 4
tetes untuk memberikan suasana asam. Kemudian kita teteskan peroksida sebanyak 5 tetes dan tutup dengan ibu jari. Nah, amati gelembung yang terbentuk, gelembung udara yang terbentuk ada atau tidak. Catat di tabel pengamatan. Setelah itu kita uji dengan bara api. Itu bara api tidak terbentuk, nyala api. Selanjutnya untuk perlakuan 4, kita panaskan terlebih dahulu ekstrak hati ayam dan ekstrak daun pepaya. Namun sebelumnya silahkan diamati warna sebelum dipanaskan. Warna ekstrak hati ayam sebelum dipanaskan kalian perhatikan, dan nanti kalian akan cermati warna setelah dipanaskan. Terjadi perubahan warna setelah dipanaskan, baru kita beri perlakuan dengan penetesan H2O2. Demikian juga dengan ekstrak daun pepaya. Nah, setelah kita panaskan dan kemudian terjadi perubahan warna pada tabung 4 tersebut, maka tabung tersebut kita angkat dan silahkan dicermati perubahan warnanya. Di sini terdapat perubahan pada ekstrak hati ayam. Di situ terlihat lebih matang ya, lebih pucat. Kalau tadi merah, lebih warnanya lebih merah. Nih juga masih merah tetapi sudah pudar, sudah pucat. Nah, setelah itu kita teteskan dengan H2O2 sama dengan perlakuan yang tadi, 5 tetes H2O2. Setelah kita teteskan, kita tutup dengan ibu jari. Kalian cermati apakah terbentuk gelembung udara atau buih pada tabung tersebut. Setelah itu kita uji dengan bara api. Di situ terjadi nyala api atau tidak. Demikian juga pada ekstrak daun pepaya. Nah, itu terlihat ada gumpalan-gumpalan warna hijau ya. Kalau tadi warnanya hijau kompak, setelah dipanaskan mungkin terjadi kerusakan pada ekstrak daun pepaya tersebut. Perlakuan yang sama, kita berikan 5 tetes peroksida ke dalam tabung 4 tersebut. Kalian cermati, terdapat gelembung udara atau buih yang terbentuk atau tidak. Setelah itu kita uji dengan bara api, apakah terjadi nyala api atau tidak. Silahkan diamati dan kemudian silahkan dicatat di tabel pengamatan. Baik, kita sudah melakukan praktikum uji enzim katalase pada hari ini. Selanjutnya kalian silahkan memasukkan data, mengasah keterampilan proses kalian dengan mengamati tadi. Masukkan data pada tabel pengamatan yang nanti akan Ibu share petunjuk praktikum dan sistematika laporan praktikum pada hari ini. Silahkan dimasukkan pada tabel pengamatannya tentang apa yang kalian amati ya, tentang gelembung udara yang terbentuk, kemudian nyala api yang terbentuk dari bara yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kalian coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja nanti untuk menganalisa data dan membuktikan apakah enzim katalase itu memang berperan untuk mengubah
H2O2 menjadi H2O dan O2. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Kita selesaikan, kita akhiri praktikum pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa pada pertemuan dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.